Mari kita membahas lebih dalam mengenai mengubah personal branding. Oke. Tadi kan kita udah sepakat bahwa mengubah personal brand itu bukan berarti hipokrit, bukan berarti menjilat ludah sendiri, bahwa itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kewajaran. Nah, mengubah personal branding itu bisa berarti dua kan berarti. Dia bisa bertumbuh seperti yang tadi sempat kita bahas, atau emang dia pivot. Dalam kenyataannya, memang banyak sekali di luar negeri ataupun di Indonesia orang yang mengubah personal brandnya. Ketika dia pivot, itu bisa jadi karena atau biasanya terjadi karena dunia yang dia hidupi berubah. Paling dekat dengan kita mungkin pandemi yang menghajar planet ini. Semua orang bingung dan di tengah-tengah kebingungan tersebut ada kondisi di mana seseorang harus dituntut untuk beradaptasi. Nah, kalau kita bicara soal mengubah personal brand karena tuntutan keadaan, kita bisa berkaca dengan yang baru-baru ini terjadi pada diri kita. Misalnya ada seseorang yang karena pandemi harus mengubah personal brandnya. Bisa aja itu ubahnya dalam bentuk pivot. Pivot itu kan berarti satu kaki masih di situ, kemudian dia pindah satu kaki ke sisi yang lain. Atau memang benar-benar berubah 100%. Contoh, misalnya saya punya personal brand sebagai stand up comedian. Stand up comedian itu kan pelawak yang di atas panggung. Kalau bukan di panggung, bukan stand up comedian namanya. Nah, pandemi membuat panggung kan lenyap. Nggak boleh tuh dapat izin. Untuk waktu yang cukup lama nggak boleh dapat izin untuk bikin acara di atas panggung. Bertanya dong seorang stand up comedian atau orang yang punya personal brand stand up comedian, saya mesti seperti apa? Saya mesti tetap bertahan di personal brand stand up comedian dengan resiko nggak dapat pemasukan, atau saya mau pivot? Nah, sangat diwajarkan kalau keputusannya kemudian adalah pivot demi kelangsungan hidupnya. Apalagi kalau dia punya keluarga, punya anak, dan seterusnya. Pivotnya seperti apa? Nggak mesti berubah jauh. Kita tanya aja sama diri kita sendiri, kenapa sih kita jadi stand up comedian? Kalau ternyata jawabannya adalah karena kita senang di atas panggung, hasil akhirnya akan beda dengan kalau misalkan ternyata jawabannya adalah karena saya senang bikin orang ketawa. Kalau ternyata kita jadi stand up comedian karena kita senang bikin orang ketawa, kita tarik mundur. Berarti secara esensinya, saya ini adalah pelawak. Dan pelawak itu nggak mesti di atas panggung. Pivotlah dia dari seorang stand up comedian. Jadi misalnya YouTube personality atau Instagram personality, memindahkan format lucu di atas panggung ke sosmed. Nah, itu namanya pivot tuh. Berubah, ya berubah. Nggak berubah 100%, tapi berubah. Ini contoh pivot yang lain yang terjadi karena keadaan. Misalnya seorang pemain sepak bola, seluruh karirnya dia dikenal sebagai ya pesepak bola, pemain sepak bola. Itu adalah brand yang nempel pada dia. Tapi kan pesepak bola ada ujungnya. Ada rentang karirnya. Ketika dia sudah selesai berkarir, apakah dia mau terus-terusan membentuk personal brand sebagai pemain sepak bola? Kan nggak mesti. Dia bisa pivot, satu kaki tetap di sepak bola, tapi kaki lainnya bukan di bermain sepak bola, tapi misalnya mengkomentari sepak bola. Jadilah dia pundit. Misalnya di Indonesia ada Yayan Tumena, di luar negeri ada Gary Neville, Scholes, bahkan Mourinho pernah kena kondisi kehidupan menerpa dia ketika dia nggak bisa megang tim. Itu pernah terjadi sama dia, sehingga dia pivot. Satu kaki tetap di sepak bola, tapi kaki lainnya bukan di manajerial, tapi di menjadi pundit. Nah, itu adalah bentuk pivot yang bisa dilakukan karena keadaan menekan dia dan memaksa dia untuk berubah. Nah, seperti yang saya bilang, perubahan itu bisa benar-benar 100%. Bisa dari atlet sepak bola kemudian masak. Itu yang terjadi dengan Bambang Pamungkas misalnya. Seperti yang teman-teman perhatikan, personal brandnya dia dengan sadar dan dengan sengaja digeser. Berubah sama sekali. Udah nggak ada hubungannya sama sepak bola. Faktor penentunya apa? Dirinya sendiri. Secara internal, dia bertanya diri sendiri, oke, sebenarnya saya apa sih yang saya cintai? Oh, ternyata bukan cuma sepak bola, saya juga suka masak. Geserlah personal brand tersebut. Jadi intinya, melakukan perubahan terhadap personal brand bukan sesuatu yang dihindari, bahkan sesuatu yang mesti kita miliki. Kemampuan untuk beradaptasi, untuk mengubah personal brand adalah sesuatu yang sebaiknya kita miliki.
Berhubung salah satu aspek terbesar dari personal branding adalah komunikasi, maka wajar ketika kita ngomong sesuatu ada yang nggak suka. Saya mau ngomongin soal komentar negatif, lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi komentar negatif tersebut. Nah, untuk membantu kita membahas ini, saya pengen tarik inspirasi dari bidang karir saya, yaitu stand up comedy. Di stand up, ada istilah heckling. Pelakunya disebut dengan heckler. Heckling adalah ketika ada orang yang mengganggu pertunjukan kita, baik dengan tindakan ataupun ucapan. Itu heckling tuh. Pelakunya disebut heckler. Seperti apa contohnya Panji? Misalnya saya lagi stand up, tiba-tiba yang teriak, "Nggak lucu lu Panji," di tengah-tengah. Itu sering terjadi. Apalagi kalau manggungnya kayak di bar atau di banyak tempat orang mabok gitu, kadang-kadang komentar makin liar. Tapi heckler itu adalah bagian dari resiko kami menjadi stand up comedian. Orang nyaut. Misalnya saya lagi stand up, nggak kayak gitu perasaan. Atau misalkan, banyak bacot lu. Sering tuh kayak gitu. Itu kalau dari ucapan ya. Ada juga kadang-kadang heckling dari bentuk tindakan. Misalnya nih, saya lagi ngelawak, terus di antara penonton gini. Heckling juga tuh. Nah, kami stand up comedian diajarin bagaimana caranya menyikapi heckler, menyikapi heckling. Secara umum, heckler itu ada yang bisa ditanggepin dan ada yang mesti dikontaminasi. Jadi, dan ini kaitannya nanti sama komentar negatif. Ada yang bisa ditanggepin, ada yang bisa dikontaminasi. Di panggung, untuk mengetahui mana yang mesti dipilih, kontaminasi atau ditanggepin, adalah dari reaksi masyarakat umum. Kalau misalnya ada orang nge-heckle nih, yang sadar cuma kita, contain. Diemin aja nggak usah dibahas. Yang lain kan nggak sadar. Kalau yang lain nggak sadar terus kita bahas, yang lain jadi sadar. Jadi kalau ada komentar negatif atau ada heckler, kita kontaminasi, diemin aja di situ. Kalau misalnya ternyata yang lain pada tahu, yang lain sadar akan tindakan heckle yang dilakukan oleh heckler ini, baru kemudian kita tanggapin. Nah, dibalikin ke komentar negatif. Menurut saya, komentar negatif itu kan bagian dari kita berkomunikasi. Kita ngomong apa, orang boleh dong nggak setuju. Berarti boleh dong dia untuk ngasih komentar negatif sama kita. Kan kita hidup di negara bebas berpendapat. Semua orang boleh ngomong apapun, termasuk hal-hal yang menurut kita tolol atau hal-hal yang menurut kita salah. Haknya dia. Nah, saya merasa nggak semua komentar negatif mesti kita tanggapin. Pertama-tama, kalau yang ngeh sama komentar negatif itu cuma kita, ya udah diemin aja. Gak usah kita tanggepin. Toh yang lain gak merasa terganggu. Tapi ketika orang ini terus-terusan kemudian mulai terbuka, orang lain mulai menyadari, orang lain mulai ingin tahu reaksi kita. Bang tuh ditanya seperti itu tuh, gimana pendapatnya bang? Bang jangan diam aja dong. Nah mulai. Itu pun kalau kita bisa ngebaca dua jenis komentar negatif. Ada yang benar-benar istilahnya ad hominem gitu. Jadi menyerang personal. Ada yang menyerang atau dalam tanda kutip mengkritik tindakan. Nah menurut saya, walaupun orang mulai sadar, sebaiknya kita hanya menanggapi mereka yang menyerang atau mengkritik tindakan. Karena kalau menyerang fisik itu mah lebih kebenci. Apaan lu stand up comedian gak lucu? Dasar gendut. Ya udah mulai ke gendut ya udah susah. Dasar kontet, dasar hitam, dasar tua. Nah itu udah nyerang fisik tuh. Itu lebih banyak kebencinya daripada logikanya gitu. Lebih banyak ke hatinya. Tapi kalau dia bilang, Mas Panji kenapa sih ngomongin soal materi pemerkosaan? Itu kan sebenarnya gini. Nah ini orang nih sebenarnya mempertanyakan, mengkritisi atau mungkin menyerang apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Nah itu mengindikasi bahwa dia ingin dibukakan ruang diskusi. Nah kita bisa tanggapin. Nah jadi kita mesti sadar mana yang bisa kita tanggapin, mana yang nggak perlu. Di antara yang perlu kita tanggapin juga kita belah lagi. Ini beneran perlu atau enggak? Kalau misalkan orang pada mulai nyadar dan dia sebenarnya cuma ingin meluapkan stres, udah nggak apa-apa biarin aja. Orang punya hak untuk itu dan kita punya hak juga untuk tidak menjawab. Tapi sadari, ketika kita udah mulai masuk ke ranah public speaking dalam konteks personal branding, komentar negatif adalah resiko karena nggak mungkin kita bisa memuaskan semua orang.